Bertemu lagi dengan saya Tiara Bintang dan episode tutorial NT3. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memotong kulit dan daging buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi gini, buah-buahan dan sayur-sayuran itu merupakan sebuah makanan terpenting dan bisa dicadangan setelah utama seperti nasi. Jadi sayur-sayuran buah-buahan itu biasanya seringkali dihidangkan sebagai makanan ringan yang sehat. Tapi tanpa kita sadari, banyak di antara mereka yang tidak suka buah-buahan itu karena alasan seperti potong atau juga belum ditumbuk. Tapi mungkin kali ini memang kan konsep untuk itu pasti beda-beda ya cara untuk menumbuk buah dan sayuran itu. Ya mungkin seperti aku tuh dulu dari kecil sampai aku sejak dari kuliah ya aku suka makanan ditumbuk-tumbuk buah-buahnya. Tapi sering pertambahan usia sudah mulai bisa makan buah dengan cara dipotong. Nah, jadi bagaimana cara memotongnya? Pertama kita perlu adalah sucikan dulu buah-buahan dan sayur-sayuran minimal beberapa sampai kotoran bersih dengan air yang mengalir supaya kotoran-kotorannya tidak menempel terus di sayuran, karena resiko sayur-sayuran makan makanan buah-buahan yang belum dicuci tidak enak dan tidak sehat jika dimakan. Kemudian yang kedua, ketika memotong persiapkan terlebih dahulu papan pemotong yang terpisah. Misalnya papan potong untuk memotong sayuran atau dan memotong buah-buahan, dan termasuk juga pisaunya, pisau ukuran kecil ataupun besar. Kemudian yang ketiga, potong kulit dan potong untuk buah-buahan kulit yang berkulitnya stabil seperti apel, stroberi dengan cara mengupasnya dengan perlahan-lahan. Asalkan rapi, boleh sesuka hati ya. Asalkan harus dipotong kulit terlebih dahulu, potong boleh. Kemudian yang kelima, untuk mengupasnya, kupas kulit itu dengan hati-hati dan buang ke tempat plastik, buang ke tempat sampah. Misalnya seperti jeruk ataupun durian, atau dia tuh kan kulitnya kan gede misalnya, harus dibuka pelan-pelan atau bila perlu menggunakannya harus pakai sarung tangan supaya tidak, karena kan kalau duri bersikap pada permukaan durinya pasti harus digunakan sarung tangan khusus atau sarung tangan karet supaya tangannya tidak sakit ketika memegang duriannya. Terus kemudian untuk memasukkannya, jadi ada beberapa buah yang tidak bisa boleh dipotong terlebih dahulu seperti durian. Itu karena bisa harus langsung guys. Kemudian yang keempat, ketika kita memotong bagian dalam kebunnya pastikan ukuran kecil-kecil aja asalkan bisa menutup makan, karena ukuran yang terlalu besar juga mempersulit menggigit makanan. Misalnya untuk memotong apel, pepaya, semangka, nanas, terus juga buah dan tomat dan sebagainya ya. Terutama untuk sayur-sayuran, jangan lupa juga sayur-sayurannya kalau dicuci harus dipotong kulit dan kupas kulit terlebih dahulu dengan menggunakan alat pengupas kulit. Misalnya seperti untuk wortel, tomat, jamur, paprika, labu. Kalau labu kan juga dipotong tuh dengan ukuran ini. Terus kemudian kupas kulit dan potong-potong kembali kulit bersih seperti biasa, sama seperti sebuah buahan. Baru setelah itu sediakanlah mangkok besar yang khusus untuk ini guys, untuk menyimpan buah-buahan dan juga menyimpan sayuran. Nah kemudian yang untuk buah-buahan, kalau sudah selesai kalian bisa taruh di kulkas, kecuali untuk sayur taruh di kulkas terlebih dahulu. Nah jika mau memasaknya tuh hal-hal kan bisa menyajikan sayur-sayur itu dengan bentuk sup sayur ataupun sayur dengan dicampur dengan daging lauk pauk. Misalnya kalian mau makan misalnya buncis, kalian potong buncisnya dengan kecil-kecil, taruh ke dalam kulkas, dan jika memasaknya harus dikeluarkan dulu dari kulkas supaya bisa matang. Baru setelah itu jadi deh sup sayur ataupun daging dengan makanan campur dengan sayur supaya bisa enak ya, baik itu wortel, terus juga buncis, kol, sawi, brokoli dan lain sebagainya. Nah jika sudah tomat dengan sebagainya, dan jika sudah selesai baru udah hidangkan di meja makan. Dan jika mau makan buah-buahan langsung ada dikeluarkan dari buah-buahan yang ada mangkok besar dari kulkas. Terus kemudian pilih sedikitnya biji daging buah-buahan yang tadi potong ke dalam mangkok kecil dan kemudian dihidangkan sebagai makanan sehat. Oke, jadi kesimpulan dari kalian di video ini adalah, jadi keuntungannya selain bisa membuat sebagai snack itu juga bisa diperbolehkan untuk, misalnya kalau kalian punya tanaman buah-buahan sayur-sayuran nih, kalian bisa menanamnya setiap hari. Kalau jika tumbuh, cabut, baru setelah itu kita bisa memperjualbelikannya itu untuk jualan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kita bisa bertambah ataupun dipamerkan dengan banyak orang dibutuhkan. Oke, untuk produk kali ini juga bisa bermanfaat dan jumpa sebiasa di sosial media aku. Kemudian bisa kita kursus lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk memotong dan mengupas kulit buah-buahan dan daging buah-buahan dan sayuran dengan versi kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.